Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana mic yang lebih enak ini? Enggak dengung ini ya. Baik, mudah-mudahan nanti bisa dibenerin. Hadirin jamaah Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini kita bersyukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat baik kita, baik untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, wabil khusus untuk umat muslim, mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin, melanjutkan kisah sirah nabawiyah, perjalanan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas, sosok besar yang alhamdulillah Allah takdirkan memeluk agama Islam, seorang pemberani, memiliki julukan singanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pamanda daripada Rasulullah Sayyiduna Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Hadirin, kebahagiaan besar bagi kaum muslimin setelah masuknya seorang Hamzah, seorang yang memiliki karakter yang tegas, pemberani, dan punya kedudukan di antara kalangan penduduk Mekah. Tapi ternyata kebahagiaan itu tidak berhenti sampai dengan masuknya Sayyidina Hamzah. Ternyata Allah kasih kebahagiaan yang lebih besar lagi, yang mana juga merupakan doa daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tuh kalau ada dibuka nggak apa-apa sitarnya biar kelihatan. Hadirin, setelah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah, nggak lama setelah itu hanya berjarak 3 hari. Coba bayangin, hanya berjarak berapa hari? Hanya berjarak 3 hari. Sosok yang kedua yang membawa perubahan begitu besar di kalangan kaum muslimin, kemudian Allah masukkan hidayah di dalam hatinya sehingga dia juga kemudian memeluk agama Islam. Siapa sosok ini? Yaitu Sayyidina Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab Al-Faruq.
Inilah yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silakan lihat semuanya ke papan tulis yang insya Allah akan menjadi pembahasan di dalam kajian kita kali ini adalah masuk Islamnya Sayyidina Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab. Panjang ya gelarnya ya. Ini saya akan masuk menjelaskan gelar-gelar yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yang pertama, selalu nggak boleh ketinggalan ketika kita kemudian mengucapkan, mengutarakan nama-nama mulia daripada sahabat Rasulullah, jangan pernah tinggal yang namanya kata Sayyidina. Apa maknanya Sayyidina? Adalah tuan kami, yaitu Umar ibn al-Khattab. Jangan sampai kita dengan mudahnya mengatakan nama-nama para sahabat Umar, Ali, Abu Bakar, Utsman. Siapa mereka dibanding kita semua? Jadi di antara adab kita ketika menyebutkan nama mereka dengan menggunakan Sayyidina. Amirul Mukminin, yaitu pemimpinnya orang-orang mukmin. Ini menarik. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar lah yang pertama kali diberikan gelar Amirul Mukminin, yaitu pemimpinnya kaum muslimin. Padahal sebelumnya kaum muslimin telah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Mengapa kemudian Sayyidina Umar lebih memilih Amirul Mukminin ketimbang kalau Sayyidina Abu Bakar gelar yang diberikan oleh kaum muslimin yaitu Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillahi, yaitu pengganti daripada Rasulullah. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar kemudian wafat digantikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar awalnya memiliki julukan Khalifati Rasulillah. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bukan pengganti langsung daripada Rasulullah, tapi pengganti dari penggantinya Rasulullah. Khalifati Rasulillah. Kemudian kata Sayyidina Umar, kalau sampai ini kemudian dilanjutkan, maka akan berapa banyak kemudian diawali dengan khalifati Rasulillah. Maka kata Sayyidina Umar, mulai semenjak diri saya, panggillah pemimpin-pemimpin kaum muslimin dengan sebutan Amirul Mukminin. Abu Hafs, apa ini? Kemarin sudah saya jelasin. Apa ini Abu Hafs? Mana yang hadir kemarin? Apa ini Abu Hafs? Yaitu kunyah, julukan. Seperti saya memiliki anak namanya Ahmad, maka saya punya kunyah Abu Ahmad. Taib.
Abu Hafs, kata para ulama, diambil, ada yang mengatakan diambil dari anaknya Sayyidina Umar yang bernama Hafsah. Ada juga yang mengatakan Abu Hafs ini bermakna keberanian. Jadi Sayyidina Umar ini termasuk orang yang berani, maka dijuluki bapak keberanian. Umar ibn al-Khattab. Nah, ini nama daripada abahnya Sayyidina Umar. Yang terakhir ini disebut dengan laqab. Laqab sama juga julukan, hanya diberikan kepada sosok. Sosok misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq ini laqab, yaitu gelar yang diberikan. Apa maknanya Al-Faruq? Maknanya ialah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nanti akan kita dengarkan kisahnya mengapa kemudian Sayyidina Umar diberi gelar sebagai Al-Faruq. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah, di antara hal yang tidak boleh kemudian ia lupakan adalah juga mempelajari siapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita pelajari siapa musuh-musuhnya Rasulullah, apa kesukaannya Rasulullah, bagaimana kebiasaannya Rasulullah, sehingga kita tahu kalau sampai ternyata kita punya teman dekat yang mana sifat-sifatnya cenderung kepada musuh-musuhnya Rasulullah, kita harus buru-buru angkat kaki keluar dari perkumpulan tersebut. Atau sebaliknya, kalau kemudian ada orang-orang yang kita anggap sebagai musuh kita, tapi kemudian kita lihat ternyata mereka orang-orang yang istiqomah, mereka orang-orang yang tegas, mereka orang-orang yang mengatakan mana yang hak, mana yang batil, jangan-jangan kita telah memusuhi orang-orang yang seharusnya menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita pada masa penuh dengan fitnah ini, kita kudu lihat mana yang akhirnya harus menjadi kawan sahabat kita dan mana yang harusnya menjadi lawan dan musuh di dalam kehidupan kita. Jangan sampai salah kita menganggap seseorang kawan, ternyata dia adalah musuh-musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah 3 hari kemudian, Allah, jadi masih dalam nuansa kebahagiaan, para kaum muslimin lagi-lagi diberikan kebahagiaan yang begitu berlimpah dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Bagaimana kisahnya? Insyaallah saya akan jelaskan setelah kita mendengar siapa sosok daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau ini sosok yang sangat luar biasa, yang mana bahkan disampaikan oleh para ulama salaf, orang-orang soleh terdahulu, mereka bahkan sampai mengatakan begini, kami mengajarkan anak-anak kami ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan anak-anak kami hadis, sama seperti kami mengajarkan mereka bagaimana sosok Sayyidina Abu Bakar dan bagaimana sosok daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka jangan sampai kemudian Allah berikan nikmat dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar, kita hanya anggap beliau sebagai sejarah yang sudah berlalu masanya, yang sudah hilang jejaknya, tapi nggak pernah kita hadirkan di dalam rumah kita, nggak pernah kita berikan ceritanya kepada anak-anak kita, nggak pernah kita ingatkan kepada jejak-jejak di dalam kepemimpinan kita, bahwa kepemimpinan Sayyidina Umar ibn al-Khattab merupakan kepemimpinan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah Abu Hafs Umar Al-Faruq ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Adi. Bin Adi ini menjadi kakek yang mana beliau dirujuk kepada kakeknya Banu Adi.
Jadi kebiasaan orang Arab, mereka itu akan menjadikan kakeknya yang terkenal, baik penokohannya maupun ketegasannya, kedudukannya, lalu kemudian diambil sebagai marga. Nah, mungkin pada zaman sekarang kita bisa anggap sebagai marga. Sayyidina Abu Bakar dari Quraisy, Sayyidina Umar dari Quraisy, bahkan Abu Jahal juga Quraisy. Nah, tapi ada yang Bani Makhzum, ada yang Bani Addi, seperti daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy. Jadi Sayyidina Umar ini bertemu nasabnya dengan Rasulullah dari Sayyidina Ka'ab. Sampai dengan kepada Sayyidina Adnan, sampai dengan kepada Sayyidina Ismail bin Ibrahim alaihimassalam. Jadi secara nasab Sayyidina Umar ini punya kedudukan yang sangat tinggi di kalangan orang-orang penduduk Mekah, karena beliau termasuk daripada Quraisy. Ibu beliau merupakan sepupu langsung daripada Abu Jahal. Jadi beliau dengan Abu Jahal ini punya hubungan kekerabatan, ya, karena ibunya daripada Sayyidina Umar merupakan sepupu daripada Abu Jahal. Maka nanti kita bakal dengarkan kisahnya, bahwa setelah Sayyidina Umar kemudian masuk ke dalam Islam, dibakal datengin tuh, dia punya kerabat-kerabat, semuanya didatengin untuk menunjukkan bahwa dia telah memeluk agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Hantamah bin Hisham bin Al-Mughirah, sedangkan Abu Jahal yaitu Amr bin Hisham bin Mughirah. Jadi ibunya Sayyidina Umar dengan Abu Jahal punya kakek yang sama. Sayyidina Umar ini orang yang berperawakan tinggi, kepalanya bagian depannya ini botak. Nah, cuman nggak bisa digambarin botaknya bagaimana ya. Mungkin agak lebar bagian keningnya. Beliau ini mampu bekerja dengan kedua tangannya secara seimbang. Matanya hitam dan berkulit kuning. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau ini kulit putih kemerah-merahan. Giginya putih bersih dan menkilat, selalu mewarnai janggutnya. Nah, jadi kalau kita lihat, kemudian pada masa kita sekarang ada kiai, ada habaib yang kita lihat, kenapa tuh jenggotnya oranye begitu? Ya, warnanya oranye. Nah, ini punya jejaknya, karena Sayyidina Umar juga gemar mewarnai, beliau punya yang namanya janggut. Ya, saya lihat juga banyak bapak-bapak warnain putih jenggotnya ya. Oh, itu asli apa diwarnain itu? Asli. Jangan diwarnain hitam. Nah, jadi kita punya pilihan mewarnai selain daripada warna hitam. Ya, jadi kalau yang rambutnya udah mulai meninggalkan dunia gelap, ya, dunia hitam, udah mulai menuju ke dunia putih, jangan diwarnain warna hitam. Kalau mau warna oranye. Ustadz, kalau warna hijau boleh nggak? Boleh kalau nggak malu. Ya, jangan udah aki-aki rambutnya warna hijau, rambutnya warna biru. Kalau boleh selain warna hitam. Kenapa kemudian kita dilarang untuk mewarnai rambut kita ke warna hitam? Agar setiap kali kita bercermin, kita ingat bahwa usia kita sudah lama tinggal di dunia, hanya tinggal menunggu waktu agar kemudian kita hidup di masa selanjutnya, agar ingat mati. Jangan makin tua makin jadi. Na'udzubillah min dzalik. Sayyidina Umar orang yang rendah hati, tapi di dalam kerendahan hatinya beliau sekaligus orang yang sangat tegas. Nah, jadi kalau kita lihat dari 4 khulafaur rasyidin, nah, apa yang dimaksud dengan khulafaur rasyidin?
Khulafaur Rasyidin yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mana sangat berlaku adil dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada 4. Siapa aja? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan sebagian ulama menambahkan bahwa Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Siapa yang kelima? Siapa yang kelima? Siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang kelima yang dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya, masih ada keturunan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Bahkan ya, saking tegasnya Sayyidina Umar kalau udah urusannya kebenaran, pernah satu kali Rasulullah bersama sahabiat ini sahabat-sahabat perempuan. Di hadapan Rasulullah, sahabat-sahabat perempuan ini diberisik, ngomong sana sini dan seterusnya. Ada yang bercanda dan seterusnya. Kemudian masuk Sayyidina Umar, langsung semuanya diam. Ngelihat begitu Rasulullah ketawa. Ditanya sama Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau ketawa?" "Wahai Umar, ketahuilah, sebelum engkau masuk tadi, ini kalangan perempuan-perempuan di ngebanyol sana sini. Tapi begitu engkau masuk, apa? Langsung diam semuanya." "Ya Rasulullah, bukankah engkau lebih berhak untuk dikagumi, ya maknanya lebih berhak untuk disegani ketimbang daripada aku?" Dijawab sama tuh perempuan-perempuan, "Mengapa wahai perempuan-perempuan di depan Rasulullah engkau pada berisik, di depanku engkau diam?" "Karena engkau lebih keras daripada Rasulullah," kata perempuan-perempuan. Bahkan ditambahin nama Rasulullah, "Benar ya Umar, ketahuilah jika engkau berjalan di satu jalan, kemudian di hadapan jalan itu ada syaitan, dia bakal milih jalan lain, nggak mau sama Sayyidina Umar." Allah. Saking tegasnya terhadap kebenaran. Kalau kita jangan-jangan teman kita adalah syaitan, demen banget setan kalau urusannya deketin kita. Maka kita perlu belajar ketegasan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar jarang ketawa, jarang juga beliau bercanda. Di cincinnya, jadi beliau juga pakai cincin. Nah ini dalil nih yang suka cincin ya. Jadi kalau mau beli cincin bilang aja ngikutin Sayyidina Umar, ngikutin Rasulullah. Di cincinnya ya ditulis sama Sayyidina Umar, minta diukir sama tukang cincin. Apa tulisannya? "Kafa bil mauti wa'idhan ya Umar." Ditulis di cincinnya, "Cukuplah kematian menjadi nasihat wahai Umar." Jadi supaya setiap kali melihat kepada cincinnya, Sayyidina Umar ingat bahwa dia bakal sampai pada masa dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah Rasulullah dilahirkan. Jadi jarak usianya Sayyidina Umar dengan Rasulullah ialah 13 tahun. Nah, jadi lebih muda dibanding Rasulullah. Masuk Islam nanti kisahnya akan kita ceritakan pada usia 27 tahun, usia yang masih sangat muda ya. Tapi sudah Allah berikan hidayah yang begitu hebatnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin sampaikan agar kemudian kita dijauhkan dari fitnah ya. Begitu dahsyatnya kedudukan Sayyidina Umar sehingga kita bisa sampaikan kalau sampai ada yang kemudian benci, melaknat, mencaci maki Sayyidina Umar, maka ini orang sudah jauh dari yang namanya kebenaran. Sebab ada satu golongan
pada masa kita sekarang yang kerjaannya mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, yang mencaci maki Sayyidina Umar. Kalau sampai kita masuk, kemudian salah seorang dianggap sebagai ustadz, dianggap sebagai kiai, kita dengar dia melaknat Sayyidina Umar, angkat kaki buru-buru karena itu jauh daripada kebenaran. Kenapa orang-orang Syiah ini benci dengan Sayyidina Umar? Karena mereka mengatakan Sayyidina Umar ini termasuk yang merebut kekuasaannya daripada Sayyidina Ali. Harusnya yang naik setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Mengapa kemudian Sayyidina Abu Bakar yang naik? Harusnya setelah turun kemudian Sayyidina Ali. Mengapa kemudian lagi-lagi Sayyidina Umar yang naik? Allah. Orang Syiah ini banyak kebodohan yang mereka lakukan. Mereka lupa, dan mungkin barangkali dari kita kebanyakan juga baru tahu bahwa di antara istri-istrinya Sayyidina Umar, di antara istri-istrinya Sayyidina Umar, salah satunya yaitu Sayyidatuna Ummu Kulthum bintu Ali bin Abi Thalib. Jadi salah satu istrinya daripada Sayyidina Umar adalah anaknya Sayyidina Ali, anaknya Sayyidatuna Fatimah, yaitu Sayyidatuna Ummu Kulthum. Jadi sepeninggalannya Rasulullah, kemudian Sayyidina Umar sekaligus menjadi sahabat daripada Sayyidina Ali, sekaligus menjadi menantu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka kebingungan nih menjelaskan bagaimana kenyataan ini. Mereka bilang bahwa Sayyidina Umar ini orang yang dibenci, tapi kemudian junjungan mereka dan junjungan kita juga Sayyidina Ali menjadikan Sayyidina Umar sebagai menantunya. Maka apa orang-orang Syiah ini bilang? Oh, itu Sayyidina Ali melakukan hal tersebut karena takut sama Sayyidina Umar. Ini sungguh kebodohan yang sangat-sangat dahsyat. Mereka ingin menjelek-jelekan Sayyidina Umar sekaligus menjelek-jelekan Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali adalah orang yang sangat pemberani. Apakah mereka lupa ketika Rasulullah dikejar-kejar oleh kaum Quraisy, oleh kafir Quraisy, siapa yang menggantikan Rasulullah di atas kasurnya? Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan gak jarang Sayyidina Ali kemudian peperangan dimulai, biasanya dimulai dengan duel 1 lawan 1, maka yang maju pertama kali adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana bisa kemudian mereka beralasan bahwa Sayyidina Ali menikahkan putrinya kepada Sayyidina Umar atas dasar rasa takut? Maka bersyukurlah kita diberikan hati yang bersih sehingga bisa mencintai Sayyidina Umar ibnul Khattab. Mudah-mudahan beliau juga mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa keistimewaan Sayyidina Umar ibnul Khattab? Banyak, dan bahkan ini langsung diucapkan oleh lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar termasuk daripada kalangan sahabat al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, termasuk 10 orang sahabat yang belum meninggal tapi sudah dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, gimana rasanya kalau kita udah dijamin masuk surga? Tapi hadirin, ternyata yang namanya rasa khauf warroja, ini di dalam ilmu tasawuf nanti bakal ada pembahasan ar-roja wal khauf, yaitu rasa berharap dan rasa takut. Mungkin kita bakal berpikir semakin dekat kedudukan kita kepada Allah, maka harusnya ketakutan kita kepada Allah itu semakin berkurang. Contoh tadi, ketika sudah dijamin, harusnya udah nggak takut lagi dengan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita kemudian umroh, haji, puasa Ramadan, sholat, merasa dekat kepada Allah, akhirnya kita menganggap enteng azabnya Allah. Ketahuilah itu jauh daripada sifat orang-orang yang bertakwa. Bayangin, Sayyidina Umar
sudah dijamin surga oleh Rasulullah, tapi kemudian beliau mengatakan begini, kalau seluruh manusia masuk ke dalam surga, lalu kemudian ada satu orang yang masuk neraka, apa kata Sayyidina Umar? Aku khawatir satu orang tersebut adalah diriku. Allah. Padahal udah dijamin surga. Kemudian dilanjutkan sama Sayyidina Umar, kalau seluruh manusia dimasukkan ke dalam neraka, hanya satu orang yang dimasukkan ke dalam surga, aku berharap satu orang ini adalah diriku. Dia nggak mastiin bahwa dirinya masuk surga, tetap dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pengen diajarin sama Sayyidina Umar? Bahwa menjadi baik adalah sesuatu yang harus kita upayakan, tapi merasa diri sebagai orang yang baik adalah hal yang harus terus kita jauhkan di dalam hati maupun pikiran kita. Apalagi kalau sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain. Hadirin, itu yang pertama, bahwa Sayyidina Umar dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan, kata Rasulullah, bainama ana naimun ra'aituni fil jannah. Kata Rasulullah bermimpi, di dalam mimpinya Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpinya Rasulullah kemudian diucapkan oleh Rasulullah, maka sudah menjadi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah, kalau kita dengar mimpinya orang soleh, itu nggak jauh mimpinya dari sorga, nggak jauh mimpinya dari neraka, nggak jauh mimpinya dari urusan akhirat. Bahkan kata Sayyidina Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan, tidak ada nikmat dunia yang lebih besar kecuali kita diberikan nikmat bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sambung, tidak ada satu malam kemudian aku tertidur di dalamnya kecuali Allah berikan aku rizki bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh kita muhasabah, kita koreksi diri kita dari apa yang kita mimpikan. Kalau yang kita mimpikan urusan dunia, mimpi bakal naik jabatan, bangun-bangun girang aja ya, saban ketemu orang dinyengir aja. Ngapa lu? Mimpi baru naik jabatan. Ada perempuan yang dia demen mimpi di dalam nikahnya nih, pemuda-pemuda, dia mimpi nikah sama perempuan yang dia demen, nyengir aja saban hari. Tapi pernahkah kita kemudian mimpi dimasukkan ke dalam surganya Allah? Pernahkah kemudian kita setelah melakukan maksiat kepada Allah, kita mimpi kita dimasukkan ke dalam neraka sehingga bangun-bangun kita bertaubat kepada Allah? Maka bermuhasabahlah diri kita dari mimpi-mimpi yang kita rasakan. Betul, memang mimpi adalah bunga tidur, tapi tidak jarang kemudian mimpi itu akan menjadi ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wahyu pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah mimpi ru'yah as-sadiqah. Ingat, kalau Anda sampaikan wahyu pertama, bukan apa? Iqra, bukan, itu ayat pertama yang merupakan wahyu, tapi wahyu pertama yang Allah berikan sudah semenjak Rasulullah diberikan mimpi-mimpi yang nyata, ru'yah shadiqah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah lanjutkan, fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin. Di dalam mimpinya, di dalam surga, Rasulullah melihat seorang perempuan di dalam surga berwudu di samping istana yang begitu megah.
Allah. Istana kalau di surga, bukan rumah KPR. Nggak ada kayaknya di surga ya. Fakultu liman hadal qasru. Kemudian Rasulullah nanya kepada perempuan yang wudhu di samping istana tadi, punya siapa ini istana yang begitu megahnya? Faqalu li Umar ibnil Khattab. Ini istana yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Allah. Fadzakartu ghayratahu fawallaitu mudbira. Kemudian Sayyidina Rasulullah ingat bahwa Sayyidina Umar itu punya satu sifat cemburu. Ya, ini sifatnya orang-orang mulia dan ini udah hilang dari laki-laki zaman sekarang. Hati-hati. Ada peringatan dari Rasulullah kepada kalian wahai para suami, jangan sampai punya sifat dayyus. Apa ini sifat dayyus? Yaitu sifat yang kalau perempuannya berdua-duaan dengan laki-laki lain, bercanda dengan laki-laki lain, memposting foto-fotonya kemudian dilihat oleh laki-laki lain, tapi nggak ada rasa cemburu di dalam hatinya. Sayyidina Umar orang paling cemburu, menjaga betul anak-anak perempuannya, menjaga betul istri-istrinya supaya tidak dinikmati oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya. Rasulullah pengen masuk, kemudian melewati perempuan tadi yang ada di surga, tapi Rasulullah ingat bahwa Sayyidina Umar itu begitu cemburu, khawatir. Kemudian Sayyidina Umar cemburu kepada Rasulullah. Dikisahkan ini kepada Sayyidina Umar. Mendengar hal tersebut Sayyidina Umar menangis. Kenapa kira-kira menangis? Bukan malah bergembira. Karena kata Sayyidina Umar, fabaka Umar wa qala a'alaika agharu ya Rasulullah. Apakah pantas aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah? Ya Allah. Jadi maknanya kita ini cemburu kepada orang yang memang kita anggap bisa menjadi fitnah bagi istri kita. Tapi apakah itu bakal terjadi kalau laki-lakinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Jadi bahkan ketika Sayyidina Umar masih hidup, Rasulullah sudah melihat istananya yang dibangunkan Allah di dalam surga. Mudah-mudahan hadirin kita bisa mampir ke istananya Sayyidina Umar nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bahwa Sayyidina Umar begitu hebat sosok beliau sehingga dikatakan oleh para sahabat, bahkan diakui oleh Rasulullah, kehadiran beliau di kalangan kaum muslimin memberikan kemuliaan tersendiri bagi Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi sebelum Rasulullah kemudian mengetahui Sayyidina Umar masuk Islam, Rasulullah itu sering berdoa begini. Kata Rasulullah, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai di antara dua orang ini. Di dalam riwayat lain Rasulullah doanya, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain, bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dari salah satu Umar. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Yang pertama adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua siapa? Siapa? Umar bin Hisham. Kurang tepat. Ada lagi yang lain? Umar bin Abdul Aziz, belum lahir dia. Siapa lagi yang bisa saya kasih hadiah nih? Yang kedua yaitu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham, bukan Umar tapi Amr. Cuma Rasulullah ucap sebagai bi Umarain. Siapa ini Amr bin Hisham? Abu Jahal. Kalau disebut Amr bin Hisham banyak yang nggak kenal. Men kalau disebut Abu Jahal kenal, malah akrab, Ustaz, berteman sama saya, dia bilang begitu. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dua Umar ini.
akhirnya Allah pilih Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam, dan betul masuknya Sayyidina Umar membawa kemuliaan kepada kaum muslimin. Mana buktinya? Buktinya setelah masuk Islamnya Sayyidina Umar, yang tadinya ini kaum muslimin, ya, sudah tampak, orang-orang udah tahu bahwa ada Islam, tapi belum berani menampakkan. Akhirnya kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran?" "Betul wahai Umar." "Kalau begitu sama-sama kita beribadah di Ka'bah." Akhirnya keluar semua kaum muslimin, dikawal oleh Sayyidina Umar, dikawal oleh Sayyidina Hamzah. Itulah pertama kalinya kaum muslimin beribadah di sekitar Ka'bah secara terang-terangan dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa mukmin yang kuat lebih disukai Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah. Maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Begitu juga hadis riwayat Imam Bukhari, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Mazilna a'izzatan mundhu aslama Umar." Kami terus merasakan harga diri yang tinggi, kami terus merasakan kemuliaan Islam semenjak masuk Islamnya Sayyidina Umar. Allah. Maka ayo kita contoh Sayyidina Umar dimanapun kita diletakkan, baik itu di perkantoran, baik itu di masyarakat, baik itu di pemerintahan, baik itu di masjid. Kita harus bisa menjadi sosok yang punya pengaruh, memberikan kemuliaan kepada masjid yang kita pimpin, memberikan kemuliaan kepada masyarakat yang kita pimpin, memberikan kemuliaan kepada kantor yang kita pimpin. Barulah kita meneladani sosok daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab. Yang ketiga, banyak sekali kesaksian para sahabat tentang mulianya Sayyidina Umar. Di antaranya kesaksian diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menjadi hujjah kita, dalil kita kepada orang-orang Syiah yang benci kepada Sayyidina Umar. Lihatlah betapa cintanya Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ketika itu Sayyidina Umar ditidurkan di atas kasurnya menjelang wafatnya Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar ini nanti pada akhir kita ceritakan meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Kemudian datang salah seorang memegang pundaknya Sayyidina Umar, ditengok, kemudian yang dilihat adalah Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali memuji dan mendoakan Sayyidina Umar, "Engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu dan apa yang telah engkau lakukan." Maknanya pencapaian Sayyidina Umar sebagai seorang muslim, sebagai Amirul Mukminin, nggak bakal ada yang bisa nyamain apa yang telah dicapai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Berapa lama Sayyidina Umar memimpin? Kurang lebih 10 tahun. Tapi selama 10 tahun ini, lihat, ya, kita bakal pelajari nanti di dalam bab fikih, yang pertama kali kemudian menetapkan tanggal hijriah adalah Sayyidina Umar. Kemudian yang pertama kali bikin aturan di dalam pemerintahan adalah Sayyidina Umar. Yang kemudian pertama kali mengadakan penjara di dalam kalangan kaum muslimin adalah Sayyidina Umar. Bahkan yang mampu mendobrak kekuasaan adidaya besar Persia dan Romawi adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab. Siapa yang bisa nyaingin beliau? Kata Sayyidina Ali, nggak bakal ada yang bisa nyaingin. Kemudian dilanjutkan nama Sayyidina Ali, "Aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah. Demi Allah, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama Rasulullah dan bersama Sayyidina Abu Bakar." Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali sering mendengar bahwa Rasulullah sering mengucap, "Zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku pergi bersama Abu Bakar bersama Umar. "Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku masuk bersama Abu Bakar bersama Umar. "Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Jadi Rasulullah sering ulang-ulang, aku pergi bersama Umar bersama Sayyidina Abu Bakar. Aku masuk bersama Abu Bakar bersama Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar bersama Umar. Hadirin,
Ini satu pelajaran buat kita, bahwa penyebutan nama kita, ya, sebagaimana Rasulullah menyebutkan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah menyebutkan Sayyidina Umar, penyebutan nama kita yang disebutkan oleh guru kita kemudian memuji kita, mengingat kita, itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Saya mau sampaikan, orang luar biasa adalah orang yang di dalam hatinya ada gurunya. Tapi orang yang istimewa adalah dia yang di dalam hati gurunya ada dia. Luar biasa, ada gurunya di dalam hatinya. Tapi lebih istimewa lagi, orang yang di dalam hati gurunya ada dia di sana. Maka banyak cara mendekati guru yang kita punya. Kalau kita punya keilmuan, kita punya kerajinan, kita punya kedisiplinan, rajin kita datang terus kajiannya, tampakkan diri kita di hadapan guru kita, sehingga guru kita ingat bahwa dia punya satu murid yang istiqomah di dalam ngaji. Guru kita punya satu perjuangan, dia bangun pesantren, dia bangun majelis taklim, kita punya kelebihan harta, kita kasih, kita sokong dakwah guru kita, sehingga guru kita ingat, oh fulan dengan hartanya dia mendekat kepada diriku. Maka yang dilakukan Rasulullah dengan menyebut nama Sayyidina Abu Bakar, menyebut nama Sayyidina Umar adalah harapan kita. Begitu jugalah nama kita bakal selalu diingat oleh guru-guru yang kita punya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kata Rasulullah, kalau sampai Allah utus Nabi setelahku, maka Sayyidina Umar akan pantas menjadi Nabi setelahku. Allah, saking mulianya Sayyidina Umar. Maka masih banyak kemuliaannya Sayyidina Umar. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya saya akan ceritakan bagaimana kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar. Sebelum saya tutup, saya mau kisahkan bagaimana wafatnya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu sudah tahu bahwa bakal wafat dalam keadaan syahid. Tahu dari mana? Ketika naik gunung Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar, kemudian gunung Uhud menggetar. Silakan azan dulu. Mana muazzinnya? Nanti setelah azan kita lanjutkan kajian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al 'aliyata rafi'ah wa ba'athu al maqama mahmuda lilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Hadirin, kita akan lanjutkan kisah wafatnya Sayyidina Umar pada pertemuan selanjutnya. Sambil menunggu waktu salat, saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita lakukan saat ini, ya, datangnya waktu sholat, kemudian azan, kemudian kita tidak bubarkan kajian, lalu langsung nanti ketika waktunya sholat kita sholat bareng-bareng sambil menunggu jamaah yang lain, merupakan amalan-amalan orang-orang yang berilmu. Mengapa demikian? Sebab kedudukan kajian ilmu itu kedudukan yang sangat tinggi, bahkan bisa disebutkan sebagai uzur syar'i dalam mengakhirkan sholat. Apalagi kita bukan mengakhirkan, kita hanya menggunakan sedikit waktunya untuk kemudian nanti kita sholat isya berjamaah. Jadi yang kita lakukan adalah juga yang dilakukan oleh salafus saleh, dan kita belajar dari masjid-masjid yang lain melakukan hal yang tersebut, dan kita lihat baik maka kita aplikasikan di dalam masjid tercinta kita ini. Bahkan saya punya langsung kisah beberapa bulan lalu saya alami ketika saya dalam pengajian bersama guru saya Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Attas. Ketika kita lagi ngaji, kemudian terdengar suara azan dari masjid-masjid, kita nggak berhenti. Cuman di antara sunnahnya ketika kita mendengarkan azan, maka kita diam mendengarkan azan kemudian menjawab azan. Dan masjid di Jakarta ini saut-sautan banyak. Lah ketika kita lagi baca kitab itu, belum sempat kita berhenti, terdengar suara azan bersaut-sautan, tiba-tiba kita punya guru Habib Hud berdiri menghadap kiblat, dia azan langsung. Allah, kita masih bingung murid-muridnya. Azannya cepat,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu seterusnya. Selesai baca doa, lanjut. Padahal suara azan masih kedengaran di masjid-masjid, maka kita tetap melanjutkan karena kita sudah azan sendiri. Kita sudah dengerin, kita punya azan sendiri, maka nggak ada masalah lagi. Masjid-masjid kanan kiri azan, kita tetap melanjutkan pelajaran kita. Nah, inilah yang saya harap kemudian bisa diaplikasikan. Dan mengapa kemudian tidak setiap masjid begitu? Karena ternyata tidak semua jamaah siap untuk hal tersebut. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Maka saya terapkan pada malam hari ini dengan husnuzan saya, jamaah Masjid Ar-Rahmah sudah ditingkatkan levelnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah rajin nuntut ilmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, terima kasih kajian yang menarik dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah tentang Umar Al-Faruq yang kita kenal, Umar bin Khattab. 1-2 pertanyaan mungkin dari jamaah, dari ibu-ibu juga boleh, dari jamaah. Silakan yang mau nanya. Tidak mengenai tema juga tidak masalah. Kalau nggak ada anak yang nanya nih. Nggak ada, tayyib. Ayo, silakan. Ada satu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, minggu lalu ini kan menerangkan bercandarnya Rasulullah kepada Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Misalkan memanggil Ali dengan bapaknya debu dan sebagainya. Lalu bagaimana para sahabat bercanda dengan Rasulullah? Dikencengin suaranya. Bagaimana para sahabat bercanda kepada Rasulullah, Ustadz? Nah. Itu aja. Soalnya saya ingat saya minggu lalu Ustadz belum nerangin bercandanya sahabat sama Rasulullah. Nah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan yang kemarin kita membaca satu bab di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi. Ada satu bab namanya bab bercandanya Rasulullah. Diceritakan bagaimana Rasulullah bercanda, kemudian yang ditanyakan apakah kemudian sahabat bercanda balik begitu kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu termasuk yang sangat disegani oleh para sahabat, ya, karena memang keagungan Rasulullah, wibawanya Rasulullah, tapi tidak juga kemudian menutup kemungkinan itu bakal merenggangkan hubungan Rasulullah, kedekatan Rasulullah bersama para sahabatnya. Juga sahabat Rasulullah bercanda kepada Rasulullah, tapi pastinya dengan batasan-batasan dan adab-adab tertentu. Satu yang saya ingat ya sebagai penutup ini, bercandanya Sayyidina Ali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu sahabat makan ini bersama para sahabat yang lain. Sayyidina Ali di sampingnya Rasulullah, ada hidangan kurma, taib. Kemudian makan semua, bahkan Rasulullah juga makan. Sayyidina Ali dimakannya banyak, Allah, makan kormanya banyak, sehingga setelah udah habis semua pada makan, dilihat sama Sayyidina Ali apa? Waduh, bijinya banyak banget ini di depan saya, karena makannya banyak. Akhirnya digeser ke sampingnya Rasulullah, disatuin dengan biji-biji yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, banyak banget ini bijinya yang engkau makan di depanmu ini. Apa? Kemudian dibalas sama Rasulullah, ketawa Rasulullah, dijawab sama Rasulullah, oh aku lebih mending, masih ada sisa bijinya, engkau lebih lapar lagi, bahkan bijinya aja engkau makan juga. Allah, karena nggak ada sisanya, nggak ada sisanya. Maknanya para sahabat-sahabat juga bercanda sama Rasulullah, tapi terus dengan memperhatikan adab-adab di dalam bercanda. Jadi bukan larangan, jangan kita serius banget saban hari muka kita begini aja, kelihatannya punya utang banyak banget. Enggak, Rasulullah memang lebih sering kelihatan sedih karena amanah yang besar diberikan Allah, tapi nggak jarang juga lalu kemudian Rasulullah menghadirkan kebahagiaan, canda tawa di antara kalangan para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.